Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أوصي بنفسي وإياكم أن اتقوا الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وبعد. Kembali di subuh pagi hari ini Bapak-bapak saya, kita bisa belajar. Setelah tadi kita bisa sholat subuh secara berjamaah, benar seperti doa yang tadi disebutkan oleh Bapak kita dari Ketua DKM. Semoga yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, al-afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana yang kita saksikan di akhir-akhir ini dari musibah-musibah yang menimpa, maka untuk seluruh kaum muslimin semoga senantiasa diberikan kesabaran dan juga sebagai media untuk Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Kita kembali bertemu di pelajaran kita, pelajaran akidah. Dan insyaallah di subuh pagi hari ini kita bertemu di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Sayyidina yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, hadis ini disebut dengan hadis akidah oleh sebagian ulama. Hadis ini disebut dengan hadis akidah oleh sebagian ulama. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dari Mu'adz ibnu Jabal, semoga Allah meridai beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku, kata beliau, pernah memboncengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas keledai. Faqala li, kemudian beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Lalu aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas hamba ialah mereka menyembahnya lalu tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan haknya hamba atas Allah adalah tidak mengazabnya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashshirun nas, apakah aku akan menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattakilu, jangan engkau sampaikan. Fayattakilu, karena bisa saja mereka itu menjadi ittikal. Ittikal itu menjadi tidak beramal, ya, menjadi tidak beramal. Bapak-bapak saya, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz ibnu Jabal, nama lengkap beliau adalah Mu'adz ibnu Jabal ibni Amr ibn Aus ibni A'idh ibni Adi ibni Ka'b ibni Amr ibni Adi ibni Sa'd ibni Ali ibni Asad ibni Saridah ibni Yazid ibnu Jushum ibni Il-Khazraj.
Jadi beliau dari suku Khazraj, dari Madinah. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dan beliau dikenal di tengah-tengah para ulama dengan sebutan radifan Nabi. Ada dua makna radifan Nabi. Radif bermakna fa'il, ya, bermakna fa'il, yaitu seperti rahim bermakna rahim. Itu timbangannya sama. Rahim, radif bermakna rahim, orang yang penyayang. Berarti radif, orang yang memboncengi. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa radif ini juga dia di atas wazan fa'il tetapi bermakna maf'ul. Ya, bermakna maf'ul. Seperti misalkan rahin tetapi maknanya marhun. Apa makna rahin Bapak saya? Rahin itu artinya tergadai. Ya, padahal itu dalam isim atau dalam fi'il, dalam wazan rahin yakni fa'il, yaitu orang yang menggadai, tetapi dalam makna maf'ul, yaitu orang yang tergadai atau orang yang digadai. Jadi dalam makna yang disebutkan di sini yakni radif, itu ada dua makna. Apakah beliau yang memboncengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memboncengi beliau? Barakallahu fiik. Maka dengan ini beliau dikenal dengan gelar ini, bahwa Sayyidina Mu'adz ibn Jabal adalah orang yang pernah diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang pernah memboncengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dua makna ini, ya, masing-masing pada makna ini benar. Tetapi kalau kita kembali kepada makna bahasa, itu lebih masuk maknanya beliau diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya radif, yaitu rakib, itu adalah orang yang berjalan di belakang seseorang. Maka beliau Sayyidina Mu'adz berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi ini dalam satu sisi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa para sahabat Nabi Muhammad itu tidak pernah berani untuk lebih depan jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apapun Bapak saya. Makanya di antara sifat Rasulullah disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, beliau adalah fakhmun wa mufakhamun. Beliau itu adalah orang yang agung juga diagungkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad yang pernah duduk di sisi Rasulullah, mereka itu tidak pernah berani duduk lebih tinggi daripada duduknya Nabi Muhammad, dan juga mereka tidak pernah berani untuk berdiri lebih tinggi dari berdirinya Nabi Muhammad, juga tidak pernah berani untuk beliau berjalan lebih depan dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu etika atau akhlak para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada gurunya. Dan itu kita dapati. Tetapi demikian dalam makna lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan di dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Rasulullah itu beliau tidak pernah berjalan di depannya para sahabat, tetapi selalu bersembunyi di belakang para sahabat. Maka orang yang melihat kumpulan yang berjalan itu dia tidak akan mengenal mana Nabi Muhammad, mana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang pemalu. Maka dalam beberapa konteks tertentu Rasulullah itu berjalan, sering jalannya sejajar, tetapi lebih maju sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dalam makna-makna ini yang paling nampak bahwa yang diboncengi siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, As-Sayyid Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani Al-Badri. Nah, beliau dijuluki dengan tuan, beliau dijuluki dengan imam. Nama kunyah beliau Abu Abdurrahman. Nama kunyah beliau Abu Abdurrahman. Ada juga menyebutkan Abu Abdillah, tetapi ini tidak bertabrakan, karena anak beliau juga ada mengatakan Abdullah, ada juga nama Abdurrahman. Beliau dari suku Khazraj, dari Madinah, kemudian orang yang pun ikut menyaksikan perang Badar, maka beliau disebut dengan Al-Badri, orang yang pernah ikut menyaksikan perang Badar. Beliau ini meriwayatkan banyak hadis Bapak-bapak saya, ya, dan berguru pada beliau ini
juga banyak dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Seperti siapa? Seperti Ibnu Umar juga berguru kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Ibnu Abbas juga pernah berguru kepada Mu'adz bin Jabal. Juga Anas bin Malik juga berguru kepada Mu'adz bin Jabal. Masih banyak ulama lain, Abu Umama wa Abu Sa'labah al-Khushani wa Malik ibn Yukhamir wa Abu Muslim al-Khawlani wa Abdurrahman ibn Gunmin wa Junanah ibn Abi Umayyah wa Abu Bahriyah Abdullah ibn Qais wa Yazid ibn Umairah wa Abu al-Aswad ad-Daili wa Kathir ibn Murrah wa Abu Wa'il wa ibn Abi Layla wa Amr ibn Maymun al-Audi wa al-Aswad ibn Hilal wa Masruq wa Abu Dhabiyah al-Kila'i wa akharun minal ulama. Jadi beliau ini banyak berguru, ulama-ulama kibar baik dari kalangan para sahabat maupun tabi'in berguru kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhum. Dari nama-nama yang kita sebutkan nampak ya tokoh-tokoh para sahabat juga berguru kepada Mu'adz ibnu Jabal. Apa yang bisa kita tangkap dari sini Bapak saya? Yaitu bahwa asyaddun nasi hirsan ala ma'rifatid din. Para sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat semangat untuk mempelajari ilmu agama. Ya, bahkan tidak pada sahabat tetapi ulama-ulama yang datang semisal seperti ulama Imam Ahmad rahimahullah. Kalau misalkan mereka mengetahui ada satu hadis yang dihafal dari salah satu lisan orang yang harus ditempuh dengan sebulan perjalanan, maka itu mereka akan tempuh sebulan perjalanan itu hanya untuk mempelajari satu hadis. Yang mana kehidupan ini atau tradisi ini sudah mulai menghilang dari radar kaum muslimin. Kaum muslimin yang lemah semangat untuk belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Barakallahu fiik. Jadi apa yang kita tangkap dari para sahabat Nabi Muhammad, bahkan ya dari beberapa bentuk-bentuk redaksi dari hadis Rasulullah, banyak disebutkan bahwasanya qalu ya Rasulullah, ara'aita ya Rasulullah. Mereka itu selalu datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, aku ingin bertanya ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa semangat yang tinggi dari para sahabat Nabi untuk belajar ilmu agama. Baik. Nah, maka hendaknya kita warisi sifat ini. Ya, kita yang mengatakan cinta kepada para sahabat atau mengikuti sahabat Rasulullah, maka hendaknya kita semangat untuk belajar ilmu agama. Taib. Dan juga beliau belajar dari ulama-ulama yang lain. Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Ibu beliau bernama Hindun. Bernama Hindun binti Sahal dari Bani Rifa'ah. Kemudian dari Juhainah. Kemudian ibu beliau ini ya melahirkan beberapa anak dari suami beliau bernama Al-Jad ibnu Qais. Bapak beliau ini salah satu orang yang ikut menyaksikan Bai'ah Al-Aqabah di awal-awal dari suku Madinah itu memeluk agama Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Imam Al-Waqidi beliau berkata bahwa Mu'adz atau Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal itu beliau ikut perang Badar, usia beliau itu 20 tahun atau ada yang mengatakan 21 tahun. Itu beliau sudah ikut perang Badar, peperangan kaum atau perang pertama kaum muslimin. Kalau 20 sekarang umurnya berapa Pak saya? Kelas berapa sekarang 20? Kelas SMA, semester pertama lah kalau kuliah ya. Ya, semester pertama kalau 20 atau 21. Ya. Jadi usia masih sangat muda ya, 20 sudah turun di perang Badar. Ya. Nah, ini bagus untuk menjadi contoh juga. Kita yang punya anak ya. Ya, karena kita lihat di rentan di usia-usia 20, 21 anak-anak itu rentan. Rentannya itu di antara dia baik atau tidak baik. Barakallahu fiik. Tapi di tengah para sahabat itu di usia 19, 20 itu sudah mereka ikut perang. Ya, itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau salah satu juga yang termasuk ikut menyaksikan Bai'ah Al-Aqabah ya bersama 70 orang.
ya, bersama 70 orang. Saya pernah kisahkan ya, dari Bai'ah Al-Aqabah itu adalah bai'at yang dilakukan oleh sekelompok anak muda ya, yang datang dari arah Madinah. Sebagaimana kita ketahui Bapak saya bahwa perjuangan Rasulullah untuk mengenalkan agama Islam itu berat. Di Mekah itu sangat berat. Ya, bahkan dari setiap musim haji itu Rasulullah itu seperti pedagang, Rasulullah itu seperti penjual, seperti orang penjual di pasar. Jadi setiap ada pimpinan-pimpinan datang di musim haji itu, beliau tawarkan, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Siapa yang masuk Islam masuk surga. Siapa yang masuk Islam masuk surga. Beliau datangin orang-orang, atau orang kalau ada beliau lihat kumpulan orang atau manusia, beliau datangin orang-orang itu. Beliau datangi, ajak masuk Islam, dijelaskan masuk tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan yang sungguh sangat luar biasa ya, yang harusnya mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Karena hamasah yang begitu tinggi, semangat yang begitu tinggi beliau mengenalkan agama Islam. Tetapi di Mekah itu tidak mendapatkan respon baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulullah tidak mendapatkan respon yang baik. Bahkan setiap musim haji. Ya, karena haji itu ibadah mereka juga Bapak saya ya, tetapi hanya mereka hajinya itu beda kalau haji zaman oleh Rasulullah. Kalau hajinya mereka itu menyembelih kurban, lalu darahnya itu dipercik-percikkan di sisi Ka'bah, lalu mereka tawaf dengan kondisi apa? Dalam kondisi telanjang. Nah, itu hajinya kaum musyrikin. Rasulullah juga ikut haji pada waktu itu, tetapi karena kekuatan belum ada untuk mengingkari kondisi itu, belum mampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di sisi Ka'bah itu masih banyak patung-patung berhala-berhala yang digantung di sisi Ka'bah. Tapi Rasulullah tetap tawaf kalaupun di situ ada patung atau berhala. Nah, ini juga menjadi contoh ya di dalam kita mengingkari sebuah kemungkaran. Kapan Rasulullah mulai menghancurkan patung-patung di Ka'bah itu? Itu setelah Rasulullah SAW dari Madinah itu beliau datang ke Mekah, lalu setelah menaklukkan Mekah itu baru dihancurkan patung itu satu persatu. Yang menjadi sumber kesyirikan di masa itu. Dan itu panjang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Mekah itu selama 13 tahun. Respon positif dakwah itu sangat sedikit sekali. Akhirnya beliau pindah ke Madinah. Nah, itulah awal Bai'ah Aqabah. Jadi ketika beliau melihat ada sekelompok anak muda lagi duduk di antara bukit Sinai disebutkan. Ya, di situ beberapa sekelompok anak muda lagi berbincang-bincang setelah lagi melakukan ibadah haji itu. Lalu Rasulullah datang didakwahi. Kamu mau masuk Islam? Kamu mau mendengar tentang Islam? Akhirnya anak-anak muda itu mengatakan, coba ceritakan saya tentang agama engkau. Akhirnya Rasulullah mulai baca ayat, mulai baca ajarannya, lalu mendakwahkannya. Akhirnya anak-anak muda itu berkata apa katanya? Ini agama yang pernah diceritakan oleh nenek moyang kami. Ya. Akhirnya Rasul SAW bahagia sekali ya, karena baru kali ada orang mengatakan apa? Ini agamanya. Ya. Karena anak muda itu apa saya? Selain jiwanya itu hidup, jiwa diskusinya itu lebih terang kalau anak muda itu ya. Berbeda kalau orang tua Pak saya ya. Kalau orang tua itu kan agak sulit-sulit ya, rada-rada sulit kalau orang tua. Ya. Tapi kalau anak muda itu karena jiwanya semangat, bisa diajak diskusi, apalagi ini dari suku Madinah. Dari Madinah. Kalau dari Madinah itu kan orang lebih banyak siapa di situ? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan orang-orang cerdas, ya. Jadi orang-orang yang bisa diajak diskusi ilmiah. Tapi kalau orang-orang Nasrani itu agak susah diajaknya karena memang mereka tipikal orang-orang yang apa ya? Sudah karatan dengan kekufuran. Mau dia ya karena mereka mengatakan itu sudah nenek moyangnya mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Susah. Tapi kalau orang Yahudi itu lebih bisa untuk diajak berdiskusi. Akhirnya alhamdulillah anak muda ini masuk Islam akhirnya karena saking semangatnya masuk Islam, dia berkata sama Rasul, "Ya Rasulullah, mau tidak lihat kita sekarang dakwah langsung hari ini di depan orang-orang itu?" Apa kata Rasulullah? Jangan sekarang. Kalian pulang dulu. Ya, pulang dulu, nanti balik lagi. Di musim haji yang berikutnya. Nah, di musim haji berikutnya barulah mereka balik berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersama 70 orang, salah satunya ada di situ, Mu'adz ibnu Jabal. Beliau adalah orang yang tampan,
juga orangnya tinggi, juga beliau orang yang gagah. Ya, siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Ada memanggil beliau Abdurrahman, ada juga memanggil dengan Abu Abdillah. Baik. Dan bahkan Ali bin Muhammad Al-Madaini, beliau mengatakan tidak pernah dilahirkan seseorang ya seperti Mu'adz ibnu Jabal. Tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tingginya tinggi, kemudian husnul fugur, lehernya itu tegak, gagah ya lehernya itu, jadi enggak kruyuk-kruyuk gitu. Itu Mu'adz ibnu Jabal. Kemudian azimul ainain, kemudian mata beliau itu besar. Ya karena cocok kalau orang Arab ya, karena rata-rata mata orang Arab itu kan besar-besar memang. Ya. Kemudian abyad, beliau orangnya putih. Kemudian beliau agak sedikit keriting. Mu'adz ibnu Jabal. Beliau masuk Islam pada usia 18 tahun. Pada usia 18 tahun beliau masuk Islam, kemudian usia 21 tahun beliau sudah mulai jihad, perang. Berarti berapa selisihnya itu? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Iya, 3 tahun ya. Barakallahu fiik. Itu sangat sangat cepat sekali. Perubahannya itu cepat. Jadi masuk Islam usia sekian, ikut jihad usia sekian. Kita yang sudah muslim dari awal ini, Allahu Akbar, hanya untuk duduk di majelis ilmu sekali saja dari jihad itu enggak bisa bapak saya. Apalagi sholat subuh berjamaah. Ini yang nampak dari manusia-manusia yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas beliau berkata, Al-Quran itu dikumpulkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh 4 orang dari kaum Ansar, Ubay bin Ka'b, wa Zaid, dan di salah satunya Mu'adz ibnu Jabal, kemudian Abu Zaid. Ya. Siapa? Dikumpulkan Al-Quran pada 4 orang dari kaum Ansar, Ubay bin Ka'b, Zaid, kemudian Mu'adz ibnu Jabal dan Abu Zaid. Ini 4 orang yang mengumpulkan Quran. Jadi beliau ini termasuk hafiz Quran. Siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Ya. Maka Rasulullah SAW itu pernah bersabda, khudul Qur'ana min arba'ah, ambillah oleh kalian Quran dari 4 orang. Ibnu Mas'ud, Ubay, Mu'adz ibnu Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Salim ya dari siapa? Dari pembantunya Abi Hudzaifah atau budaknya Abi Hudzaifah. Ya, tetapi masuk dalam rekomendasi Rasulullah untuk orang ini diambil ilmunya. Nah, untuk orang ini diambil ilmunya, yaitu siapa pertama? Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz ibnu Jabal, kemudian Salim. Ya, Salim ini budak dari Abi Hudzaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa ashadduha fi dinillahi Umar, dan orang yang paling tegas di dalam agama Allah adalah Umar. Wa asdaquha haya Utsman, dan orang yang paling jujur dari malunya itu adalah Utsman. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz, dan orang yang paling mengerti tentang halal dan haram siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Ini rekomendasi yang datang dari Rasulullah. Tradisi keilmuan yang sangat luar biasa Bapak saya ya. Dulu tidak berani orang untuk beri fatwa itu kecuali orang-orang yang masuk dalam rekomendasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini ulama yang bukan ulama bodong-bodong ya. Jadi ini ulama yang benar-benar memang direkomendasi oleh Rasulullah untuk memberi fatwa sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Abu Sa'id pernah berkata, ya, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal a'lamun nas bi haramillahi wa halalihi, ya, bahwasanya Mu'adz ibnu Jabal adalah manusia yang paling mengerti tentang haram dan tentang halal. Abu Ishaq Asy-Syaibani beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yaji'u Mu'adzun yaumal qiyamah amama al-ulama baina yadayil ulama. Pada hari kiamat Mu'adz ibnu Jabal itu akan datang menjadi imamnya para
para ulama. Iya. Akan menjadi imamnya para ulama. Dan ciri khas dari Mu'adz ibnu Jabal itu tidak pernah kompromi dalam hal yang salah. Itu ciri khas ulamanya siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Dan beliau berani berhadapan dengan siapapun, hatta Umar bin Khattab. Siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Itu ciri khas keulamaannya Mu'adz ibnu Jabal. Orangnya berani. Iya, orangnya berani. Makanya pernah terjadi di masa Umar bin Khattab itu apa saya pernah, kalau nggak salah pernah saya ceritakan di sini. Ketika ketika ada seorang istri ditinggal sama suaminya 2 tahun. Ya, selama 2 tahun ditinggal sama istrinya, sama suaminya. Begitu suaminya balik, tiba-tiba istrinya apa? Hamil. Istrinya hamil. Kalau bapak misalkan pergi ke luar negeri 2 tahun, pulang-pulang istrinya hamil. Langsung pasti kita kan berpikirnya enggak berarti ini. Berarti istri saya ini berzina ini. Akhirnya dilaporkan istrinya ke siapa? Ke Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab juga langsung kepancing Umar bin Khattab. Karena beliau sangat benci sama kemungkaran. Wanita berzina, akhirnya Umar bin Khattab langsung mengatakan rajam. Ya, karena dia udah menikah. Karena hukum orang yang muhsan yaitu dia dirajam. Ya, orang yang berzina yang sudah menikah selingkuh, maka itu hukumnya dalam agama Islam dia dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu-batu kecil sampai meninggal. Ada orang berani berzina kalau begini bapak saya? Mana ada orang berani buka-buka pos-pos pijit-pijit plusnya? Kalau seperti ini hukum Islam akan tegak. Ya, barakallahu fiik. Tapi masalahnya kesiapan mental kita untuk menerima hukum ini belum kuat untuk siap mental. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan rajam. Akhirnya perempuan itu diseret siap untuk dirajam dalam kondisi mengandung. Ya, karena suaminya mengatakan istri saya berzina. Akhirnya qadarullah. Pas mau dirajam, mulai awal mau dirajam, akhirnya muncul Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Langsung beliau berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, wahai khalifah, ya, in yaqulaka 'alaiha sabil, ya, wa laysa laka 'ala ma fi batniha sabil." Kata Mu'adz ibnu Jabal. Yang ingin saya tampakkan bahwa Mu'adz ibnu Jabal itu adalah orang yang tidak pernah kompromi dengan sesuatu yang salah. Itu Mu'adz ibnu Jabal. Hatta kalaupun dengan pemimpin waktu itu. Jadi beliau itu adalah orang yang tegas membela sesuatu yang hak. Itulah Mu'adz ibnu Jabal. Jadi tidak takut karena di situ mungkin Umar bin Khattab, lalu beliau takutlah. Beliau langsung maju ke hadapan Umar bin Khattab, beliau mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ya in yaqulaka 'alaiha sabil wa laysa laka 'ala ma fi batniha sabil," kata beliau. Apa artinya? Kata beliau, kalau sekiranya engkau memiliki alasan untuk merajam perempuan ini, iya tidak apa-apa, tetapi engkau tidak memiliki alasan untuk merajam anak yang ada di dalam perutnya. Akhirnya semua orang diam pada waktu itu. Karena tetap kita katakan bahwasanya anak yang ada di dalam perutnya itu dia tidak mewarisi kesalahan ibunya. Apakah berhak untuk engkau rajam? Akhirnya Umar bin Khattab juga bengong juga waktu itu kan? Iya juga begitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab meninggalkan perempuan itu sampai perempuan itu melahirkan. Melahirkan. Akhirnya begitu anak itu lahir, suaminya melihat anak itu, akhirnya mengatakan, "Wah, ini anak saya," katanya suaminya. Iya. Karena dilihat pada giginya itu agak maju 2, gigi kelinci rupanya anaknya itu. Nah, bapaknya juga punya riwayat gigi yang maju 2, dilihatnya wajahnya, "Wah, ini anak saya ini." Ya, alhamdulillah akhirnya istrinya tidak jadi diraja. Allahu Akbar. Kalau sekiranya setelah pertolongan Allah, kalau sekiranya Mu'adz bin Jabal tidak datang waktu itu, mungkin perempuan itu akan meninggal bersama anaknya dirajam. Nah, barakallahu fiik. Jadi ciri khas keulamaannya Mu'adz ibnu Jabal itu adalah beliau tegas kepada kebenaran. Jadi tidak pernah kompromi. Jadi nanti beliau radhiyallahu taala anhu itu akan datang menjadi imamnya para ulama. Ya, tetapi ulama-ulama yang akan senada seperti perjuangannya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik.
Apalagi yang bisa kita sebutkan tentang Mu'adz ibnu Jabal. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah." Rasulullah itu langsung menyatakan cintanya kepada Mu'adz. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu wahai Mu'adz karena Allah." Lalu Mu'adz menjawab balik cintanya Rasulullah, "Wa ana wallahi ya Rasulullah uhibbuka fillah." Dan aku ya Rasulullah, demi Allah aku sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah. Allahu akbar ya. Lalu beliau bersabda kepada Mu'adz, "Afala u'allimuka kalimat taqulahunna dubura kulli salat, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, mau tidak aku ajari engkau zikir yang hendaknya engkau baca setiap selepas dari salat, yaitu doanya apa? Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz ibnu Jabal. Ya Allah, bantulah aku untuk mudah berzikir kepadamu, mudah bersyukur kepadamu, dan juga mudah memperbaiki ibadah kepadamu. Ini diucapkan di mana? Ketika selepas dari salat. Selepas dari salat, imam selepas dari salat, atau imam masih dalam kondisi atau di akhir ya dubur salat, yaitu akhir di salat sebelum salam maksudnya. Jadi setelah kita at-tahiyat misalkan memperbanyak doa di situ boleh. Rabbi a'inni ala dzikrika wa husni ibadati. Atau mungkin dibarengi dengan doa-doa yang lain. Karena dalam makna ini dubur salat itu masuk sebelum salam atau setelah salam. Tapi wallahu a'lam, menurut tahqiq atau menurut penelitian para ulama, yang masuk dalam kategori itu adalah apa? Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Ya. Itu masuk dalam bahasan fikih para ulama. Baik. Pernah ada kasus ya yang pernah terjadi di masa Mu'adz ibnu Jabal. Dari Abi Nadrah, dari Abi Sa'id, bahwa Mu'adz pernah masuk masjid, bapak saya pernah masuk masjid dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sujud. Jadi beliau mau masuk salat berjamaah. Beliau masuk masjid mendapati Rasulullah dalam kondisi sujud. Lalu karena melihat Rasulullah dalam kondisi sujud, maka Mu'adz ibnu Jabal langsung sujud. Ya seperti kita kalau kita lagi dapat imam lagi kondisi sujud, kita ikut langsung sujud. Tetapi sebagian orang kan ada yang berdiri dulu. Ditunggu dulu misalkan dia berdiri baru ikut salat. Maka lebih bagusnya bapak-bapak saya, kita mengikuti imam dalam kondisi bagaimanapun kita dapati imam. Kita dapati dia dalam kondisi ruku, maka kita ruku. Kita dapati imam dalam kondisi sujud, maka kita langsung sujud. Kita dapati imam dalam kondisi tahiyat, maka kita langsung tahiyat. Nah, ini Mu'adz ibnu Jabal. Begitu beliau masuk masjid mendapati Rasulullah dalam kondisi sujud, beliau langsung sujud. Hal ini dilaporkan oleh sahabat-sahabatnya lain karena agak aneh. Karena kenapa? Harusnya Mu'adz ibnu Jabal di pemikirannya para sahabat harusnya menunggu Rasulullah berdiri dulu agar dapat satu rakaat. Karena belum dapat satu rakaat kok langsung sujud. Padahal hitungan satu rakaat itu kapan? Ikut ruku. Allahu akbar, takbir, langsung sujud. Berarti beliau meninggalkan momen apa? Momen ruku. Dilaporkan kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Mu'adz ketika dipanggil oleh Rasulullah? Wahai Mu'adz, kenapa engkau lakukan itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya dijawab oleh Mu'adz ibn Jabal. Beliau mengatakan, lam akun la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halin illa ahbabtuhu an akuna ma'ahu fiha. Allahu akbar. Apa kata Mu'adz ibnu Jabal? Aku lakukan itu karena aku tidak suka melihat Rasulullah begitu lalu aku tidak ikut seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab karena sangat cintanya kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, seperti apa Nabi Muhammad, seperti itulah Mu'adz ibnu Jabal. Aku tidak ingin bertanya lagi kenapa saya tidak ruku, kenapa saya tidak menunggu, karena saya dapati Rasulullah dalam kondisi sujud, maka aku sujud. Radhiyallahu anhum. Makanya wajar mereka itu mendapatkan doa, semoga Allah meridhai mereka. Ya. Kecintaannya kepada Rasulullah itu luar biasa. Kecintaannya kepada Rasulullah itu luar biasa. Ini mungkin kecil bagi kita bapak saya, tetapi bagi para sahabat itu besar bahasan-bahasan seperti ini.
Para sahabat itu tidak pernah berani keluar dari frame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya soal pakaian. Mereka itu sangat mengikuti cara berpakaiannya Nabi Muhammad. Jangan kita tanya soal akidah, jangan kita tanya soal ibadah. Mereka itu adalah orang-orang yang mempresisi amalannya itu sama seperti amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu konsekuensi dari syahadat inna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan juga pernah seorang sahabat juga waktu itu mau masuk masjid, lalu mendapati Rasulullah lagi khutbah, lalu Rasulullah mengatakan, "Ijlisu, duduklah kalian." Mau masuk masjid. Akhirnya dari luar masjid dia langsung duduk. Akhirnya orang-orang nanya, "Kenapa kamu enggak masuk?" "Karena aku mendengar Rasulullah dari dalam masjid mengatakan ijlisu, maka aku duduk." Allahu Akbar. Enggak perlu nanya-nanya lagi, "Kenapa harus saya duduk ya Rasulullah? Kan saya baru masuk, baru datang ya Rasulullah. Apa saya juga termasuk orang yang harus duduk?" Enggak. Nah, kadang-kadang kita kan seperti itu berhadapan dengan sunnah bapak saya. Kadang kita maaf. Ketika kita berhadapan dengan sunnah, kadang-kadang kita bertanya dulu, ini hukumnya boleh atau tidak sih? Hukumnya ini, sunnahnya dianjurkan sekali apa bagaimana? Terus kalau enggak dianjurkan, mau ditinggalkan bagaimana? Para sahabat Nabi Muhammad itu enggak pernah bertanya dianjurkan tidak dianjurkan. Yang penting itu datang dari Nabi Muhammad, dilakukan. Itulah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita sebut dengan ma'rifatun Nabi. Tingkatan ma'rifah kepada Nabi Muhammad. Ya, sampai makanya orang-orang waktu melihat amalannya para sahabat, sampai sahabat itu seperti orang gila di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pimpinan-pimpinan sekitar itu tidak pernah diikuti seperti itu sebagaimana para sahabat mengikuti Rasulullah. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu bagaimana karena inginnya mengikuti Rasulullah. Beliau ikuti Rasulullah dari belakang bapak saya. Di mana Rasulullah meletakkan kaki kanannya, di situ letakkan kaki kanannya oleh Ibnu Umar. Beliau melangkah kaki kirinya pas di sandalnya, bekas sandal Nabi Muhammad sebelah kiri, di situ diletakkan kaki kirinya oleh Ibnu Umar. Allahu Akbar. Bagi kita kecil bapak saya, kecil karena soal bekas jalan kok. Tapi luar biasa kalau bagi para sahabat Nabi Muhammad. Rasulullah SAW melipir untuk apa? Untuk menunaikan hajat. Ibnu Umar, beliau tidak ingin menunaikan hajat. Beliau tidak sedang sakit perut, juga tidak ingin sedang kencing. Tetapi apa? Karena melihat Rasulullah menunaikan hajat di suatu tempat, beliau datangi satu tempat itu menunaikan hajat sebagaimana Rasulullah. Makanya orang-orang mengatakan Ibnu Umar itu kalau sudah dilihat mencontoh kepada Nabi Muhammad itu seperti orang gila. Karena sakingnya bagaimana dia itu sangat mengikuti Rasulullah dalam setiap sisi kehidupan kecil atau besarnya. Sampai pada akhirnya Rasulullah begitu berjalan, beliau berteduh di satu pohon. Maka Ibnu Umar ketika Rasulullah berangkat untuk melanjutkan perjalanan, beliau ikuti untuk berteduh di sebuah pohon. Allahu Akbar. Sementara kita hari ini bagaimana perlakuan kita dengan sunnah Rasulullah? Kalau kita mengatakan muhibbur Rasul, kita mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling nampak dari Rasulullah apa? Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Itu Rasulullah. Nah, di mana kaum muslimin dari kita yang mengatakan cinta kepada Rasulullah? Rasulullah itu sampai beliau menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu masih salat jamaah bapak saya. Dan tidak ada sesuatu yang paling beliau rindu-rindukan kecuali ingin salat berjamaah bersama para sahabat yang lain. Anas bin Malik waktu itu cerita, ketika Rasulullah sakit yang menjadikan beliau tidak bisa keluar dari rumah. Ya, akhirnya Mu'az bin Jabal itu lihat ke rumah Rasulullah. Kapan Rasulullah keluar? Dilihat lagi, kapan Rasulullah keluar? Karena beliau lagi sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas pada satu waktu Rasulullah membuka korden rumahnya. Jendelanya dibuka sama Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum melihat para sahabat itu masih tegak salat berjamaahnya. Karena tanpa kehadiran Rasulullah pun para sahabat itu tidak mundur dari salat berjamaah. Pada waktu siapa yang mengimami? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada detik itu, pada hari Senin, ya karena mulai hari Sabtu itu Rasulullah sudah mulai sakit bapak saya. Hari Sabtu, hari Ahad itu sakit keras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, sungguh sangat sakit yang namanya sakratul maut. Ini Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan beliau diminta untuk membawa air untuk beliau diguyur dari badannya karena sangat panas, sakit sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sakratul mautnya Rasulullah. Bagaimana sakratul mautnya para pendosa maksiat seperti kita, Bapak saya? Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar. Akhirnya Anas bin Malik yang melihat kondisi pada waktu itu, karena Rasulullah membuka jendela, dikiranya Nabi Muhammad mau ikut sholat berjamaah. Oh, akhirnya senangnya Muaz. Siapa? Anas bin Malik. Sepertinya Rasulullah mau ikut keluar bersolat berjamaah bersama kita. Qadarullah, terdengar bahwasanya Rasulullah SAW wafat. Gimana kagetnya sahabat? Ya. Nah, itu Rasulullah SAW. Sampai pernah pada waktu itu juga sebelum hari Sabtu hari Ahad itu Rasulullah dipapah oleh 2 orang sahabat untuk naik ke masjid. Beliau dalam kondisi sakit. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau terjadi imam, akhirnya diberikan isyarat oleh sahabat yang ada di belakang bahwasanya Rasul sudah datang. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah dipapah oleh 2 orang karena beliau tidak kuat berdiri, ya. Akhirnya maju, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mundur. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diberikan isyarat untuk jangan mundur. Ya, untuk jangan mundur. Maka Rasulullah SAW menjadi imam untuk Abu Bakar dan Abu Bakar menjadi imam untuk para sahabat. Nah, maka di sini fikihnya para ulama itu mengambil, misalkan Bapak saja kita sholat di salah satu bangunan. Kalau misalkan bangunan itu sudah penuh misalkan, boleh nggak saya Ustaz sholat berjamaah itu keluar dari bangunan itu? Boleh, tapi dengan satu syarat, kita bisa lihat salah satu jemaah. Nah, ini ada fikihnya di sini. Misalkan musola ini kepenuhan misalkan, termasuk nggak sholat berjamaah Ustaz? Saya kan di rumah ini, sesak misalkan di rumah nih orang ini. Ustaz, boleh nggak saya sholat jemaah dari rumah Ustaz? Ya kalau masih kosong di sini ya jangan di rumah, ya. Kecuali kalau penuh gitu kan, sesak di situ kan, dari jendela rumahnya atau dari pintu rumahnya dia buka, dia lihat jemaah, dia ikut sholat. Nah itu boleh, seperti itu. Dia dapat pahala sholat berjamaah. Tapi kalau di sini masih kosong ya nggak dapat, sholat sendirian namanya. Karena ada yang nanya pada waktu itu, Ustaz boleh nggak saya ikut berjamaah dari suara imam yang dari musola? Nggak bisa. Ya, sholat berjamaah itu bukan ukurannya mendengar. Sholat berjamaah itu ukurannya apa? Melihat makmum, lihat imam, itu ukuran sholat berjamaah. Kalau nanti sholat masjidnya dari sana, Bismillahirrahmanirrahim, sholat di sini, ya nggak bisa. Tayyib. Nah, itu ada bahasan fikihnya. Nah itu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah ketika dilaporkan kasus Muaz ini? Apa kata Rasulullah? Hadhihi sunnatul lakum. Ini menjadi sunnah untuk kalian. Nah itulah kenapa boleh seseorang ketika masuk masjid, boleh dia mengikuti gerakan imam dalam kondisi apapun. Mulai dari siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu taala. Ya. Kemudian tentang Muaz ini banyak Bapak saya, ya. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu kalau mereka sedang bermusyawarah, lagi-lagi duduk bermusyawarah, ya. Kemudian di situ ada Muaz, nadharu ilaihi haibatan lahu. Itu kalau sudah Muaz datang, itu enggak ada berani bicara. Dilihatnya Muaz, oh ada Muaz. Dilihatnya ada Muaz, enggak berani berbicara. Karena selama ada Muaz di situ, maka orang semua segan kepada Muaz ibnu Jabal. Karena ini ulama yang dapat rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat pernah menyebutkan atau pernah disebutkan, Muaz ibnu Jabal pernah berkata, "Ma 'amila adami 'amalan anjalahu min 'adzabillahi min dzikrillah." Kata beliau, tidak ada satu amalan yang menyelamatkan anak Adam dari azab Allah itu lebih daripada berzikir. Nah, makanya Bapak saya, zikir ini jangan sampai lupa. Sampai ada yang bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, walal jihad fi sabilillah." Kalaupun orang berperang lebih utama, apa kata beliau? Walal jihad fi sabilillah. Kalaupun berperang di jalan Allah. Kecuali kalau hanya yang pulang itu pedangnya sama bajunya. Kalau dia meninggal di medan peperangan, maka ini tidak ada tentu keunggulan selain dari orang yang berperang kemudian meninggal jihad di peperangan. Ya, tapi kalau cuma perang kemudian dia pulang selamat, maka orang berzikir itu lebih utama. Kata siapa? Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu.
Beliau ini sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memboncenginya, atau beliau sering memboncengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan beliau ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah, maka beliau itulah salah satu kenapa beliau disebut Ibnul Yaman, karena beliau adalah orang yang pernah diutus ke Yaman untuk berdakwah sebagai dai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena beliau ingin memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Mu'adz ibnu Jabal. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah sebelum diutusnya Mu'adz. Kemudian Mu'adz pada waktu itu sedang mengendarai sebuah kendaraan. Ya, sebuah kendaraan. Lalu Rasulullah SAW keluar, kemudian dipegangnya kendaraan Mu'adz dan Rasulullah berada di bawah, Mu'adz berada di atas. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pada waktu itu mengendarai kendaraan. Lalu Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk naik. Ya Mu'adz, naik. Rasulullah turun. Yang dia berkata, ya Mu'adz, naik. Tidak mau. Mu'adz, naik Mu'adz. Enggak mau juga Mu'adz. Mu'adz, naik. Akhirnya Mu'adz mengatakan, kalau aku enggak naik ini bisa jadi aku ingkar nih kepada Rasulullah. Ya, karena sudah 3 kali diperintah sama Rasulullah untuk naik ke atas tunggangan. Akhirnya Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah. Akhirnya beliau naik. Nah, dan dipegangi tunggangannya oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW sambil beliau memegangi kendaraan tersebut, dia berkata, ya Mu'adz, ya, sepertinya tahun esok kita tidak ketemu lagi wahai Mu'adz. Akhirnya Mu'adz langsung menangis, Mu'adz ibnu Jabal dengan sejadi-jadinya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, jangan nangis, karena menangis itu adalah perbuatan syaitan. Ya, siapa yang enggak kaget? Lagi dipegang kendaraannya, lalu Rasulullah mengatakan, sepertinya esok kita enggak ketemu lagi. Meninggal kan maksudnya. Allahu Akbar. Ya, jadi Mu'adz ini memang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis yang beliau riwayatkan bahwa sudah masuk syuruk? Sudah masuk syuruk? Belum? Baik. Rasulullah SAW bertanya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak Allah, yaitu apa hak hamba atas Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka beliau menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan apa hak hamba kepada Allah. Hak hamba kepada Allah itu adalah menyembahnya dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, maka hadis ini disebut dengan hadis akidah. Ya, disebut dengan hadis akidah. Kemudian hak hamba atas Allah. Nah, hak hamba atas Allah ini kata para ulama itu bukan hak tetapi fadl, keutamaan. Karena Allah tidak dituntut dengan hak seseorang. Paham Bapak saya? Nah, jadi hak seorang hamba atas Allah itu bukan hak maksudnya, tetapi keutamaan. Seseorang yang beribadah kemudian dia tidak mensekutukan Allah, maka dia mendapatkan keutamaan. Itu apa? Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini ada perbincangan di tengah para ulama. Ada perbincangan di tengah para ulama, yaitu ketika Rasulullah mengatakan, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tidak mengazab orang yang tidak mensekutukan Allah. Rasulullah tidak bersabda demikian, tidak mengazab orang yang beribadah kepada Allah lalu tidak mensekutukan Allah. Nah, makanya ada pertanyaan demikian. Nah, tapi ala kulli hal, ya, kata para ulama bahwasanya kalimat ini dihapus. Kalimat ini terhapus dalam tata bahasa ilmu nahwu. Ya, dalam tata bahasa ilmu nahwu. Jadi sebenarnya asal katanya itu adalah yaitu alla yu'adziba man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi begitu. Karena di awal itu Rasulullah sudah sebutkan haqqullahi 'alal ibadi an ya'budu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu beribadah dulu, tidak mensekutukan Allah. Kemudian kedua, seseorang itu disebut dengan ibad. Ma makna ibad? Hamba. Maka pada hukum asal seseorang itu memang hamba, orang yang menghamba kepada Allah. Maka kalimat ini tidak diperlukan pada tempat yang lainnya. Maka alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu tidak mengazab orang yang tidak mensekutukan Allah. Maksudnya dia beribadah kepada Allah lalu tidak mensekutukan Allah.
Paham ya? Jadi itu perbincangan di tengah-tengah para ulama terkait dengan hadis ini. Ya. Kemudian ada kalimat yang kita dapatkan tadi, yaitu afala ubasyiru bihin nas. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku akan berikan kabar ini kepada manusia? Karena begitu mudah orang masuk surga. Cukup tidak mensekutukannya maka orang masuk surga. Ya Rasulullah, aku ingin berikan kabar gembira ini kepada semua orang." Lalu apa jawab Rasulullah? La tubasyiruhum fayattakilu. Jangan kamu kasih tahu kepada mereka, karena bisa jadi mereka itu tidak mau lagi ibadah. Jangan sampai nanti tidak mensekutukan Allah, lalu enggak sholat, enggak puasa, yang penting enggak mensekutukan Allah, akhirnya masuk surga. Yang penting sudah syahadat, yang penting jadi orang Islam, enggak sholat, enggak puasa, enggak ngaji, yang penting sudah masuk Islam. Nah, ini enggak benar cara berpikirnya Bapak saya. Ya, karena konsekuensi dari keimanan itu ucapan, kemudian amalan hati, kemudian perbuatan. Ya, apa fungsinya muslim kalau dia enggak pernah sholat? Ya. Makanya ketika disebutkan hadis di salah satu riwayat salaf, ya ketika Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Lalu apa kata ulama yang mendengarkan kalimat ini? Lalu beliau mengatakan, kunci itu dia memiliki gerigi-gerigi. Sebuah kunci yang tidak memiliki gerigi bisa buka pintu atau tidak? Tidak. Maka miftahul jannah, pintunya surga itu la ilaha illallah, itu memiliki gerigi-gerigi. Jadi bukan sekedar pengucapan, tetapi harus diikrar dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka seseorang itu tertuntut dengan ini untuk terus melatih diri, untuk terus menjadi seorang muslim yang baik, naik ke tingkatan kedua, naik ke tingkatan ketiga. Jadi bukan sekedar sebagai seorang muslim atau seorang Islam, tetapi harus naik ke tingkatan kedua, naik ke tingkatan ketiga, iman, kemudian lebih baik daripada itu, yaitu ihsan. Dan ihsan yang paling baik itu adalah apa Bapak saya? Mengamalkan kewajiban dan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Itu namanya ihsan. Ya, makanya di dalam ayat disebutkan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan isi kitab ini kepada orang-orang hamba-hamba kami, pilihan kami. Lalu Allah sebutkan 3 klasifikasi orang ini. Faminhum zalimun li nafsi. Sebagian mereka ada orang yang menzalimi diri mereka. Muslim dia, tetapi masalahnya tampak dari keseharian, tidak ada keislamannya. Muslim tapi enggak pernah tutup aurat. Muslim tapi enggak pernah sholat. Muslim tapi enggak pernah puasa. Ada yang kadang sholatnya cuma sekali setahun di sholat Idul Fitri. Tapi kalau sholat Idul Fitri safnya paling depan apa saya. Tapi kalau 5 waktu enggak pernah kelihatan kalau 5 waktu. Barakallahu fiik. Sholatnya cuma di sholat Idul Adha. Ya, makanya ini juga menuntut kita untuk terus naik ke tingkatan kedua. Tingkatan kedua apa kata Allah? Faminhum muqtasid. Ada sebagian mereka menerima isi kitab ini muqtasid, pertengahan saja. Siapa mereka? Orang yang mencukupkan diri dengan kewajiban saja dan meninggalkan sunnah. Jadi wajib-wajibnya doang, ya sholat 5 waktu, puasa, ya udah. Setelah itu enggak sholat malam, ya seperti kita lah kayaknya ya. Nah ini kayaknya stek kita di pertengahan. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan sabiqum bil khairat bi izni rabbih, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Nah kata para ulama, yang berlomba-lomba ini adalah orang yang melakukan kewajiban juga melakukan sunnah. Itu yang disebut dengan maqam ihsan, yaitu orang juga yang melakukan amalan sunnah. Baik, ala kulli hal, ini bisa kita sampaikan di subuh pagi hari ini. Semoga dari apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan dan juga menjadi pembimbing kita untuk melaksanakan atau kehidupan kita di dunia ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa makna kita sebutkan terkait dengan Mu'adz ibnu Jabal. Semoga kita bisa mengikuti dari jejak beliau, kecintaannya kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, dan juga dari hadis yang kita sebutkan tadi, semoga kita menjadi hamba-hamba yang dibimbing oleh Allah dari beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita menyembah kepada Allah dengan takut dan kita tidak takut kecuali kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah dengan cinta, kita tidak cinta kecuali hanya cinta kepada Allah. Kita tidak bertawakal kecuali tawakal kepada Allah. Kemudian tidak menyembelih kecuali menyembelih kepada Allah. Kemudian kita tidak beribadah kecuali beribadah kepada Allah, tidak berdoa kecuali berdoa kepada Allah.
Maka makna-makna ini, seluruh makna ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang bisa kita garis besarkan pada hari ini, bahwa seluruh ibadah itu kita berikan kepada Allah. Dan makna besar dari tauhid itu adalah dosa atau maksiat itu bisa gugur dengan tauhid. Seseorang yang membawa hatinya bersih atau bening, dia mentauhidkan Allah, maka insyaallah dari dosa-dosa yang telah lalu atau dosa-dosa kecil itu bisa digugurkan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Yang hadir semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan al-afiat oleh Allah, diberikan keluangan waktu, diberikan keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keutamaan-keutamaan tersebut semoga kita bisa berjumpa kembali di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.